Bayi Musa lahir di masa Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Yahudi. Seorang ibu yang takut, diilhami Allah untuk menghanyutkan bayi Musa di Sungai Nil. Peti kecil itu kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiah, yang langsung jatuh cinta pada bayi mungil itu. Meski tahu bayi itu berasal dari bangsa yang dibencinya, Asiah memutuskan untuk mengadopsi Musa kecil. Inilah awal mukjizat, bayi yang seharusnya dibunuh justru dibesarkan di istana musuhnya. Musa tumbuh besar di istana Fir'aun dengan segala kemewahan. Suatu hari, secara ajaib ia menolak menyusu pada semua perempuan, hingga akhirnya dibawa kepada ibu kandungnya sendiri tanpa sengaja. Allah mengembalikan Musa kepada ibunya untuk disusui, sambil tetap tinggal di istana. Di sini kita belajar bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Seorang ibu yang sedih karena kehilangan anaknya, justru dibayar untuk menyusui anaknya sendiri. Musa dewasa suatu hari melihat seorang Yahudi diperlakukan tidak adil oleh bangsa Kipti. Dalam emosinya, Musa memukul hingga menyebabkan kematian orang Kipti itu. Takut akan hukuman, Musa melarikan diri dari istana yang telah membesarkannya. Dalam pelariannya, ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku." Inilah titik tobal Musa, dari pangeran istana menjadi buronan. Musa lari ke Madian, kehabisan tenaga di sebuah sumur. Di sana ia menolong dua perempuan yang kesulitan mengambil air untuk ternaknya. Kedua perempuan itu adalah putri Nabi Syuaib. Atas kebaikannya, Musa diundang ke rumah dan akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri Syuaib. Musa tinggal dan bekerja selama Agustus 10 tahun di Madian, hidup sederhana sebagai penggembala. Dari pangeran menjadi penggembala, inilah proses pembersihan hati Musa. Suatu hari di Bukit Hur, Musa melihat api. Saat mendekat, Allah berseru, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Allah memerintahkan Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular, dan tangannya menjadi bercahaya putih ketika dimasukkan ke dada. Dua mukjizat ini menjadi bukti kenabiannya. Musa yang awalnya takut dan ragu, akhirnya menerima tugas berat, menghadap Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Musa memohon pada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia sama mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Allah mengabulkan doanya dengan mengangkat Harun, saudaranya, sebagai nabi pendamping. Musa dan Harun bersama-sama menghadap Fir'aun. Disinilah pentingnya memiliki partner dalam dakwah, saling menguatkan dan melengkapi. Musa dan Harun menghadap Fir'aun dengan mukjizat tongkat menjadi ular. Tapi penyihir Fir'aun juga bisa melakukan hal serupa. Namun ketika tongkat Musa menelan semua tongkat penyihir, mereka pun bersujud mengakui keesaan Allah. Fir'aun marah dan semakin keras kepala. Disinilah pelajaran, kebenaran akan mengalahkan sihir, tapi kesombongan bisa membutakan mata hati. Allah menurunkan 10 malapetaka pada Mesir, banjir darah, katak, kutu, lalat, penyakit ternak, bisul, hujan es, belalang, kegelapan, dan kematian anak sulung. Setiap malapetaka semakin memperlihatkan kekuasaan Allah, tapi Fir'aun semakin sombong. Hingga malapetaka terakhir, kematian anak sulung, membuat Fir'aun akhirnya mengizinkan Bani Israel pergi. Tapi kemudian ia berubah pikiran dan mengejar mereka. Terjepit antara Laut Merah dan tentara Fir'aun, Bani Israel panik. Tapi Musa dengan keyakinan penuh memukulkan tongkatnya ke laut. Mukjizat terbesar terjadi, laut terbelah, membentuk jalan kering. Seluruh Bani Israel menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, laut kembali menyatu dan menenggelamkan mereka. Inilah bukti bahwa pertolongan Allah datang di saat yang paling kritis. Kisah Musa tidak berakhir di Laut Merah. Ia menerima Taurat di Bukit Sinai, memimpin Bani Israel selama 40 tahun di padang pasir, dan meninggal di depan tanah yang dijanjikan. Kisahnya disebutkan 136 kali dalam Quran, terbanyak setelah Muhammad. Dari bayi yang dihanyutkan, menjadi pembebas bangsa, hingga Nabi Ulul Azmi, Musa mengajarkan kita tentang keteguhan, kesabaran, dan kepercayaan mutlak pada Allah.